Halo semua sobat monolog aku. Udah lama banget aku nggak monolog di channel YouTube ini dan aku mau coba lagi mereview sebuah drama Korea yang baru selesai aku tonton yang berjudul The World of Married Couple. Karena begitu antusiasnya penonton Indonesia, jadi ikut tertarik gimana sih gitu, seseru apa, dan aku dapat beberapa insight yang membuat aku takjub sama penulis maupun dari drama ini, karena drama ini tuh mencoba untuk merekonstruksi atau membangun ulang bagaimana pola cerita yang biasanya ada di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi sebuah drama yang sangat realistis gitu. Drama ini tuh sangat-sangat realistis. Mari kita coba bedah dramanya dari segi sastra. Jadi kalau kita mau coba bedah satu persatu, kita lihat dulu dari segi alur dan pengaluran. Dari segi alur dan pengalurannya itu, drama ini tuh berbeda. Karena sebenarnya masyarakat Indonesia, kita ini terbiasa dengan pola-pola alur cerita yang sebelumnya misalnya seseorang ini sendiri nih. Terus bagaimana perjalanan dia untuk menemukan cinta sejatinya, kemudian mereka menikah dan bahagia gitu. Jadi kebanyakan dongeng-dongeng dari zaman kecil gitu, dari zaman apa ya, dongeng-dongeng Cinderella, Putri Salju, terus Bawang Merah Bawang Putih, kayak gitu, terbiasa meromantisasi pernikahan gitu. Jadi seolah-olah akhir dari cerita itu adalah sebuah pernikahan yang bahagia ketika kita telah bertemu dengan seseorang yang kita pikir dia adalah belahan jiwa kita. Tapi drama ini tuh ingin mengkritik alur cerita yang seperti itu gitu, bahwa pernikahan itu bukan akhir dari segalanya, bukan sebuah happy ending gitu. Justru di drama ini, alurnya itu diawali dengan pernikahan yang bahagia, dimana sutradara ini ingin menyampaikan bahwa pernikahan itu tidak semudah yang dongeng-dongeng ceritakan gitu. Bahkan di drama ini, endingnya itu 3 pasangan berpisah. Hyerim sama pasangannya, terus tokoh utama Ji Sun Wo ternyata ya memang sudah berpisah dari awal, kemudian Dakyu. Pokoknya ending yang disampaikan oleh sutradara ini membuat kesimpulan yang ingin disampaikan kepada penonton masyarakat modern saat ini, yaitu bagaimana hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi itu tidak perlu dipertahankan. Dan sebenarnya perceraian itu bukan kegagalan yang mutlak dan bukan hitam atau putih, tapi semua pihak berperan dalam perceraian gitu. Nggak cuma satu pihak aja yang salah gitu, misalnya yang selingkuh aja yang salah atau pelakornya aja yang salah bahkan gitu. Nah, hal itu dijelaskan dalam tokoh dan penokohan. Mari kita bahas sekarang tentang tokoh dan penokohan. Kita juga terbiasa nih masyarakat Indonesia untuk menilai sebuah karakter dalam cerita itu hitam dan putih gitu. Kalau dalam dunia sastra sendiri ada istilahnya, yaitu ada tokoh pipih. Nah, tokoh pipih ini adalah tokoh yang memang hanya digambarkan hitam dan putih gitu, hanya dia baik terus selalu baik atau dia selalu jahat gitu, seperti bawang merah bawang putih gitu. Itu sangat jelas banget kan, ingin menggambarkan bahwa memang tokoh itu memang hanya ada yang baik dan hanya ada yang jahat gitu. Itu sangat jauh dari realitanya, bahwa manusia itu sebenarnya memang memiliki sisi baik dan sisi buruknya. Nah, drama ini mengambil konsep penokohan tokoh bulat. Jadi tokoh bulat ini adalah tokoh yang memang digambarkan baik dari segi positif maupun sisi negatifnya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat Ji Sun Wo, kadang-kadang kita merasa kasihan dia diselingkuhi. Tapi di sisi lain, kita juga pernah merasa Ji Sun Wo ini kelakuannya tidak bisa dibenarkan juga gitu. Begitu pula dengan Dakyu sebagai pelakor. Satu sisi, sutradara membuat penonton berempati sama Dakyu gitu ketika dia sudah mendapatkan keluarganya, kemudian ternyata dia disakiti juga sama suaminya. Tapi di sisi lain penonton juga kesal dengan tokoh Dakyung ini gitu. Pokoknya semua karakter dalam cerita ini
digambarkan sebegitu bulatnya di sisi positif maupun negatifnya, agar penonton itu benar-benar merasa dekat dengan cerita kehidupan nyata gitu. Jadi sangat-sangat realistis. Nah, sekarang kita coba kupas dari segi latar. Bisa kita lihat kalau latar yang ditunjukkan itu sebenarnya itu-itu aja. Ada dari segi sisi domestik di rumah tangga, seperti pekerjaan memasak, bahkan banyak sekali adegan-adegan ranjang di kasur, di kamar. Kemudian di sisi lain ada dari sektor publik, di rumah sakit tempat Ji Sun-woo bekerja, dan di sekolah. Dari situ saya melihat bahwa proporsi dari pengambilan latar itu cukup seimbang. Biasanya itu perempuan kan identik dengan sektor domestik yang hanya ada di rumah, memasak dan melayani suaminya. Tetapi di sini justru di sini sektor publik itu dimiliki oleh tokoh perempuannya, Ji Sun-woo. Kita jarang melihat latar ketika siapa itu suaminya tuh, ini namanya siapa? Ya itulah ya, ketika suaminya bekerja gitu. Meskipun ada latar lagi bekerja, ada, tapi si di rumah sakit itu menurut aku lebih banyak sih. Di rumah sakit yang mana itu adalah tempat tokoh utama perempuan yang ternyata lebih mengambil alih, lebih mengendalikan sektor publik tanpa mensampingkan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak gitu. Karena di drama juga kita melihat latar dapur itu cukup sering ketika Ji Sun-woo memasak. Hal itu menyeratkan kalau cerita ini sebenarnya mengedepankan kesetaraan gender gitu, bahwa tidak selalu laki-laki yang lebih sukses dalam sektor publik, dan tidak selalu juga perempuan hanya melayani suami, tapi tanpa mengedepankan kalau seorang ibu juga adalah seorang ibu gitu, yang kalau memang dia mencintai anaknya, dia akan memberikan pelayanan terbaik untuk keluarganya gitu, untuk anaknya. Nah, itu dari segi latar gitu. Alih ke bahasan bagaimana dari segi penceritaan. Nah, dari segi penceritaan itu kita tahu kalau ada penceritaan intern dan extern. Di drama ini itu penceritaannya mengandung keduanya gitu. Ada yang dari segi intern atau extern. Kadang-kadang intern, kadang-kadang extern. Nah, menariknya penceritaan ini tuh ternyata berpola. Yang sejauh yang saya amati ya, di awal dan di akhir penceritaan yang dimunculkan ini adalah penceritaan intern dari dalam, dari sudut pandang Ji Sun-woo yaitu. Nah, dari sudut pandang tokoh utama ini dihadirkan di awal dan di akhir. Bagaimana awalnya digambarkan kebencian si tokoh perempuan ini kepada suaminya yang berselingkuh. Nah, di akhir juga digambarkan bagaimana sudut pandang tokoh utama ini pada akhirnya memilih perceraian adalah jalan yang terbaik dengan tidak menyalahkan siapapun gitu. Karena perceraian itu adalah peran dari kedua pihak gitu. Nah, tapi kalau di tengah-tengah cerita, dari setelah bayangan Ji Sun-woo yang membunuh suaminya itu kan, itu hanya bayangan, dan bagaimana bayangan itu tuh benar-benar menyeratkan kebencian Ji Sun-woo dari segi sudut pandangnya dia. Nah, setelah episode-episode setelahnya, penonton tuh diacak-acak gitu perasaannya, karena pandang yang diambil itu nggak hanya sudut pandang tokoh utama, tapi melihat bagaimana oh ternyata Dakyung juga punya latar belakang kenapa dia seperti itu. Oh ternyata suaminya juga punya latar belakang, dan semua orang tuh rasanya punya latar belakang tersendiri, sehingga
penonton itu tidak menjadi penonton yang bersumbu pendek gitu, yang langsung menyalahkan. Meskipun drama ini itu viral karena memang betapa kesalnya penonton terhadap si suaminya Lee Tae-oh ini. Jadi drama ini tuh seperti drama cerdas karena di satu sisi bijak, intelek, tapi di sisi lain dia cukup pintar menggait pasar gitu, yang memang suka drama-drama yang mengaduk emosi gitu. Banyak penonton kecewa karena endingnya gantung katanya, atau endingnya mengecewakan dan gak sesuai dengan ekspektasi. Sebenarnya apa sih yang diharapkan gitu dari ending cerita perselingkuhan ini? Apakah berharap mereka rujuk? Menurut saya sih kalau misalnya drama ini diakhiri dengan rujuk, justru seperti menurunkan kualitas, karena kesalahannya Lee Tae-oh ini tuh menurut saya udah nggak bisa dimaafkan, dan kan berarti itu adalah sebuah kegagalan. Jadi seolah-olah kalau misalnya pada akhirnya diarahkan kepada sebuah pernikahan lagi, atau katakanlah kalau misalnya dia tidak menikah dengan Lee Tae-oh, dia nikah dengan dokter psikiaternya itu, jadi sama aja nggak sih? Jadi sutradara ini seolah-olah kayak meromantisasi pernikahan, bahwa pernikahan adalah penyelesaian dari segala masalah dari rumah tangga dia sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya drama ini tuh menurut saya sangat cerdas, karena pertama sesuai dengan pasar. Kita tahu lah kalau drama-drama pelakor ini sangat banyak pasarnya gitu. Kalau di Korea nggak tahu apakah emang biasa dengan drama-drama pelakor atau memang ini drama pelakor yang fenomenal baru gitu. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kita udah terbiasa dengan sinetron-sinetron tentang pelakor gitu. Kemarin yang viral pernah 2000 berapa ya, yang tentang Hello Kitty itu loh, yang pelakor Hello Kitty di sinetron Curahan Hati Seorang Istri. Nah, cuma sayangnya di sinetron itu digambarkan terlalu hitam dan putih gitu, seolah-olah benar-benar kita tuh membenci banget si Hello Kitty itu. Nampaknya itu selalu salah Hello Kitty itu, dan si istrinya itu selalu benar gitu. Dan yang bikin drama ini cerdas karena pasarnya ada. Drama ini tuh dibuat seniat itu gitu, seniat itu dengan mempertimbangkan banyak aspek, sehingga drama ini nggak terkesan cheesy gitu, nggak terkesan ya udah drama yang pelakor yang penting ratingnya tinggi. Enggak, menurut saya pasti banyak konsep dan pertimbangan dalam drama ini yang membuat drama ini tuh benar-benar cerdas banget sih. Dari segi alur tadi udah dijelaskan, tokoh, latar, penceritaan, bahkan dari segi sinematografinya, ketika adegan demi adegan itu bagus sih menurut aku. Ketika adegan ranjang ya yang implisit digambarkan itu tergambar cukup realistis, tetapi tidak jadi porno gitu, estetik aja gitu. Jadi rating aku mungkin di drama ini dari 1 sampai 10 8,5 kali ya. Kalian boleh nonton dan boleh kasih pendapat tentang analisis kalian dari drama ini. Semoga bermanfaat analisis aku. Dadah.